dengan pedang dan juga angin. Aku datang untuk basmi kejahatan. Minggir, minggir! Jangan! Berhenti! Aku baru capai tahap inti jiwa. Setelah bertapa 500 tahun, mana mungkin kubiarkan kau menindas seorang di hadapanku? Kau baik-baik saja? Dek, terima kasih ya. Kalau bukan karena kau, terima kasih. Terima kasih. Sudah. Cepat berdiri. Jangan panggil aku adik. Lihat wajahku. Ada apa ini? Mana jenggotku? Ini bumi. Aku kembali? Dek, terima kasih ya. Kami pergi dulu. Aku kembali. Aku benar-benar kembali. Dunia kultivasi sialan. Aku sudah muak. Ayah, kau belum mati? Sudah 5 bulan kau nggak bisa dihubungi. Aku kira kau yang sudah mati. Sudah, cukup basa-basinya. Aku akan segera menikahi wanita terkaya di Centra. Kakak-kakakmu lagi jemput kau tuh. Di dunia kultivasi sudah 500 tahun. Tapi di bumi 5 bulan. Kak, ini lokasi yang kau lacak. Ini tempat adik tiri kita. Adik tiri kita akhirnya muncul juga. Pernikahan ibu segera berlangsung. Om Joko boleh tinggal. Tapi dia harus pergi. Benar, bagaimanapun, gak sembarang orang boleh incar harta keluarga kita. Ini kakak-kakak dari pernikahan ayahku dengan keluarga kaya. Wajah dan tubuhnya memang bagus sih. Kau, Fikri ya? Ya. Ini 5 miliar. Ayahmu masuk ke keluarga kami dan kami tanggung. Tapi kau harus pergi. Apa maksudmu? Ayahmu itu pilihan ibu kami. Kami gak bisa ikut campur. Tapi kau, dari data ini, kau gak punya masa depan. Jadi keluarga kami, gak tanggung pengangguran. Kau, meski ayahmu masuk ke keluarga kami gak akui kau sebagai adik. Jadi, terimalah uang ini dan pergi saja. Pergi? Aku sudah lama kuasai dunia kultivasi dan belum pernah diperlakukan begini. Aku emosian. Mau aku pergi boleh saja? Kau akan tewas dalam 3 detik. Kau? Apa-apaan sih? Kakakku sehat-sehat saja. Kata 3, dokter. Kak? 2, Kak, kau kenapa? 1. Kau kenapa? Kak, kau kenapa? Kak? Fikri, apa yang kau lakukan ke kakakku? Tanya saja kakakmu. Ini perbuatanku atau bukan? Kak? Kak, kau kenapa? Gak kusangka dia benar. Para brengsek itu meracuniku. Cindy, kau? Sudah, cukup tahu saja. Aku baru kembali ke bumi. Energiku menipis. Kekuatanku harus dihemat. Sudahlah. Kak, Fikri, kenapa kakakku pingsan lagi? Nasib manusia sudah ditakdirkan. Karena nggak dianggap adik kalian, aku juga nggak peduli sama nyawa kalian. Fikri, aku nggak tahu siapa kamu. Tapi kakakku dalam bahaya. Kau sepertinya punya cara. Tolong selamatkan kakakku. Oke, kalau begitu, dia terpaksa nikmati keuntungan ini. Fikri, kau ngapain? Aku lagi selamatin dia. Kau nggak mau kakakmu selamat ya? Mana ada yang begini? Apa aku yang salah ya? Dia bukan lagi melecehkan kakak. Kurang ajar. Kenapa kau pukul aku? Aku lagi selamatkan kau. Kau seharusnya berterima kasih. Meski lagi selamatkan aku,
Kau tetap harus hargai wanita. Aku... Kak, kenapa kau pingsan? Hasil negosiasi sama grup alam ternyata nggak memuaskan. Ini pasti ulah mereka. Tapi nggak disangka, mereka pakai cara rendahan ini. Untung ada adik tiri ini. Tapi ternyata dia paham pengobatan. Sepertinya aku meremehkan dia. Kalau sudah beres, aku pergi dulu. Bayar biaya pengobatanmu. Baru saja punya kesan baik. Ternyata dia begitu serakah. Kau mau berapa? 5 miliar kan? Ini. Wah, keluarga Sutri memang kaya ya. Royal banget. Aku cuma mau 500 juta. Mana dikasih sebanyak ini? Dadah. Tunggu. Aku berubah pikiran. Karena sudah selamatkan aku, kau boleh ikut ke keluarga Sutri. Ke keluarga Sutri? Kenapa? Kakakku suruh kau ikut ke keluarga Sutri karena hargai kau. Kenapa malah ragu-ragu? Tapi, mobilku nggak muat 3 orang. Kau harus naik taksi. Lokasinya di Villa Sutri. Kak, tempat ini jauh dari rumah kita. Bahkan taksi pun gak ada. Kau mau suruh dia jalan kaki? Memangnya kenapa? Nggak segampang itu untuk numpang di keluarga kita. Kak, lihat. Lebay banget. Halo. Lama nggak jumpa ya. Aku duluan ya. Kak, memangnya manusia bisa begitu? Bodoh amat. Mobil ini supercar kelas dunia. Nggak mungkin aku kalah. Pegangan erat. Hah? Hai. Aku ini kultivator tahap inti jiwa. Mana mungkin kalah dari besi Tidak. tua? Ayo, gas! Tak bisa. Masih terlalu lambat. Sudahlah. Jurus teleportasi. Kak, mana orangnya? Pasti ketinggalan di belakang. Mobilku ini supercar edisi terbatas. Oh, keluarga Sutri. Rumahnya mewah banget ya. Tunggu. Ini... maaf ya. Aku belum pernah ke sini. Salah jalan. Aku nggak lihat. Keluar sana. How can I be sure you'll walk away? Wanita secantik apapun tetap akan jadi tanah ratusan tahun kemudian, kan? Nggak usah heboh deh. Kiki dan Cindy lagi jemput Fikri. Kenapa belum pulang ya? Biarkan saja. Yang penting kita hidup dengan baik. Ibu. Ada cowok cabul. Apa-apaan? Di kamar mandiku. Ada cowok cabul. Ayah. Ibu? Katakan, apa yang terjadi? Ayah, aku baru sampai di sini dan salah jalan. Jangan tiru lagi. Dasar kau, masih tahu pula. Cepat minta maaf ke kakakmu. Kakak? Maaf ya. Siapa kakakmu? Kau itu adik tiriku ya? Ibu, aku kan sudah bilang, jangan biarkan mereka tinggal di sini. Lihat, dia berniat jahat. Ibu, aku kan sudah bilang, jangan biarkan mereka tinggal di sini. Lihat, dia berniat jahat. Rika, mungkin ada kesalahpahaman di antara kalian. Salah paham, dia sudah lihat badanku. Kita kan keluarga. Memangnya kenapa kau Ibu, aku nggak pernah restui kalian.
Meski kalian mau menikah, Fikri ini nggak boleh tinggal di sini. Kau benar-benar buat aku kesal. Ibu, aku juga nggak setuju. Benar. Satu orang saja sudah cukup. Sekarang anaknya ikutan rebut harta keluarga kita. Nggak bisa. Kalian... Aku bawa mobil dengan kecepatan tertinggi, tapi anak ini lebih cepat. Jangan-jangan dia beneran bisa terbang. Aku nggak tertarik sama harta kalian yang begitu sedikit. Ayah, semoga kau bahagia, anakmu ini. Pergi dulu. Konyol. Aset keluarga kami triliunan. Ayahmu dulu cuma buruh bangunan doang. Gak usah sombong deh. Kau, Fikri, sikapmu yang sombong dan gak tahu diri ini akan buat aku makin merendahkanmu. aku... Pergi sana. Kau kira aku akan menahanmu? Kalian... Ibu? Ibu, ini gara-gara kau. Kalau bukan karena kau dan ayahmu yang sengaja dekati ibuku gak akan begini. Benar. Aku minta Yuna hubungi tabib Satrio dulu. Tolong minggir. Kau mau apa? Kalau nggak segera diobati, bibi Lina nggak akan sadar lagi. Meski ibuku dalam bahaya, kau nggak bisa atasi. Tabib Satrio segera datang. Jangan buat onar lagi. Mungkin masih butuh waktu sampai tabib Satrio datang. Bagaimana kalau dia coba dulu? Kak, kenapa kau bela dia sih? Aku nggak peduli. Aku nggak setuju. Ada apa ini? Kenapa aku nggak bisa gerak? Sepertinya kalian menyinggung orang yang cukup hebat. Tapi nggak masalah, di trik-trik seperti ini bisa kuhancurkan dalam sekejap kok. Tunggu. Tunggu. Kak Kiki, Kak Cindy, tabib sudah datang. Kalau beliau bertindak, penyakitnya pasti sembuh. Ini... Sudah, Kak. Suruh Fikri berhenti. Fikri bisa selamatkan kau, mungkin cuma karena beruntung. Tapi tabib Satrio beda. Dia tabib terbaik di Centra. Fikri, minggir sana. Biar tabib Satrio yang tangani. Ayah, ya sudahlah. Tenang saja, aku jagain kok. Ibu pasti baik-baik saja. Jangan membual. Kalau tabib Satrio saja nggak mampu, apalagi kamu. Ya ampun, tubuh ibumu ada racun maut yang ditanam orang jahat. Begitu terpancing amarah, nyawanya bisa melayang. Racunnya sudah menyebar dan gak tertolong. Apa? Astaga, ibu itu tulang punggung grup Sutri. Kalau ibu dalam masalah, perusahaan juga akan runtuh. Racun maut. Siapa sebenarnya yang berani racuni ibu? Lina, kita masih belum menikah. Kenapa kau tinggalkan aku? Kalau aku turun tangan untuk selamatkan ibu, kalian mau kasih hadiah apa? Fikri, ibuku dalam bahaya. Ini bukan waktunya bercanda. Kalau kau bisa selamatkan ibu, aku bisa kasih setengah grup Sutri. Tapi kalau kau gagal, aku jamin kau dan ayahmu gak akan selamat. Aku akhirnya kembali ke bumi. Hari ini, kalian harus saksikan apa itu metode dewa. Jarum kayu hijau. Tusukan pertama. Hidupkan orang mati. Cepat, hancurkan. Fikri, kau buat apa ke ibuku? Cepat hentikan. Iya, Fikri, cepat hentikan. Kau malah buat ibuku muntah darah. Kalian tahu nggak? Setelah aku tusuk jarum itu, kondisi Bibi Lina sudah jauh membaik. Kau cuma mahasiswa, bisa ilmu pengobatan. Siapa yang kau tipu? Iya, Fikri. Sejak kapan kamu tahu ilmu pengobatan? Ayah, mereka nggak percaya. Kau juga. Tapi... Fikri, ibuku sudah muntah darah. Kalau terjadi sesuatu, aku nggak akan ampuni kau. Oh, oke. Aku nggak mau. Obati lagi. Fikri, apa kau bilang? Kalian semua memang bodoh. Jarumku tadi sudah cukup meredakan gejala Bibi Lina. Kalian cari orang lain saja. Dia berani. Berani-beraninya. Tabib Satrio, karena dia nggak mau obati, kau saja yang obati. Aku ini tidak bisa. Apa? Apa kau bilang?
Meski gejala Bulina sudah reda, racun itu masih grogoti jantungnya. Dewa pun gak mampu obati. Tabib, kalau Anda saja ngomong begitu, jadi ibuku. Tabib Satrio saja bilang ibu sudah membaik. Jangan-jangan Fikri memang paham ilmu pengobatan. Fikri, tunggu dulu. Kak Kiki diracunin orang. Juga diselamatkan Fikri. Kalian malah usir dia sekarang. Kalian gila. Fikri, aku berutang budi pada keluarga Sutri dan gak tahu cara balasnya. Tolong lanjutkan pengobatannya. Anda kan tabib terbaik di Centra. Gak salah nih. Kenapa? Gak salah. Bulina lagi kritis. Cepat memohon ke Fikri. Tolong maafkan kebodohan kami. Tolong lanjutkan pengobatanmu. Oke, karena kau begitu tulus, aku bersedia untuk obati. Tapi, ada satu syarat. Syarat apa? Ingat tidak janjimu sebelum aku mulai bertindak? Jadi, maksudmu? Benar. Aku ingat bahwa sebelum bertindak, kau bilang kalau aku bisa obati Bibi Lina, kau akan kasih setengah grup Sutri untuk... Fikri, kau sadar lagi ngomong apa? Fikri, kau gila ya? Syaratmu keterlaluan. Kak, kamu gak mungkin setuju kan? Oke, aku setuju. Mantap. Kalau begitu, Tapi aku juga punya satu syarat. Kalau kau gagal obati ibuku, bagaimana? cuma racun maut saja. Kalau aku gagal, usir aku dan ayahku dari keluarga Sutri. Kami jadi pengemis. Nak, gak sopan ya. Jadi pengemis malah tarik aku. Ya, tenang saja. Tunggu saja setengah saham grup Sutri itu. Ini kan Apa? pakai energi untuk kontrol jarum. Ini tercatat dalam kitab kuno. Cuma tabib suci yang kuasai teknik ini. Tabib, apa maksudmu? Mereka pakai energi untuk kontrol jarum dan diagnosis denyut nadi. Mereka bisa hidupkan orang mati dalam sekejap. Gak disangka, aku masih bisa. Lihat teknik ini. Aku bisa mati tenang. Tabib Satrio, kau tabib modern dari lembah pengobatan. Bahkan kau pun gak bisa. Benar, cuma dengan teknik ini saja. Bahkan aku pun tidak sebanding dengan Fikri. Bahkan tabib dari lembah kami juga nggak sebanding dengan adanya Fikri. Keluarga Sutri bisa jadi keluarga terkaya di dunia. Anak ini benar-benar sehebat itu. Hup, jurus kayu hijau. Tusukan kedua. Obati segala penyakit. Ini racun maut legendaris yang gak bisa diobati. Ini bukan lagi ilmu pengobatan. Ini ilmu dewa, kan? Kak Kiki, Kak Cindy, Kak Rika, cepat lihat. Apa yang kau lakukan pada ibu? Jangan panik. Aku sudah pakai jarum kayu hijau untuk obati semua penyakit Bibi Lina. Dia sudah sehat. Sebentar lagi, dia pasti sadar. Benarkah? Karena Bibi Lina akan menikah dengan ayahku, kuhadiahkan karunia terakhir untuk kalian. Jarum kayu hijau. Tusukan ketiga. Panjang umur. Kenapa? Kalau aku berkuasa, kita akan berjaya bersama setelah tusukan ini. Bulina akan lebih muda belasan tahun. Lihat. Ibu terlihat jauh lebih muda. Fikri, kau bukan cuma obati penyakit Bulina, tapi juga hilangkan semua sakit kronisnya. Jika ini tersebar, pejabat dan orang penting akan tergila-gila. Nak, kapan kau belajar ilmu pengobatan? Ayah, mungkin yang aku pelajari bukan ilmu pengobatan, tapi ilmu dewa. Dasar kampungan. Memangnya kau layak? Yunus, kenapa kau datang? Kak, ini siapa? Hubungan grup alam dan grup Sutri bagaikan air dan api. Kami selalu bersaing untuk mendominasi dunia bisnis Centra. Dia ini ahli waris dari grup alam, Yunus Karim. Aku yakin kalian sudah tahu. Kondisi Bulina kurang baik. Tapi hari ini ada orang yang berniat jahat untuk rebut harta dan nyawa. Hari ini aku bawa penerus lembah pengobatan. Dan orang itu adalah dia. Yunus, ngomong harus ada bukti. Bagaimanapun, Fikri sudah dianggap setengah keluarga Sutri. Kau bicara tanpa bukti dan mau fitnah ya? Bukti?
kondisi Bulina ini bukti terbaiknya kan? Bahaya, kondisi Bulina tiba-tiba makin parah. Kalau terus begini, sisa 45 menit lagi. Meracuni Bibilina dengan terang-terangan. Sepertinya, grup Sutri dalam bahaya. Grup Sutri lagi apes. Dan Bulina segera meninggal. Keempat putrinya nggak bisa hidup tanpa laki-laki. Begini saja, ayo ubah duka jadi sukacita. Aku akan kasih hadiah besar juga. Karena Bulina tiba-tiba meninggal, lebih baik kita rayakan pemakaman dan pernikahan sekalian menikahi keempat putrinya. Ini, mas kawinku untuk keempat istriku. Yunus, jangan keterlaluan. Istri pertamaku, kau harusnya tahu perasaanku padamu. Tapi untuk yang lainnya, kita masih perlu lebih akrab. Yunus, kami berempat itu wanita yang sangat cantik. Beraninya kau bermimpi. Kalau begitu, aku akan bicara jujur. Dengan kondisi Bulina sekarang, bahkan dia sekalipun mungkin gak akan bisa berbuat apa-apa. Kalau kalian menikah denganku, mungkin keluarga Sutri dan kalian berempat masih bisa bangkit. Gak disangka, bahkan penerus lembah pengobatan datang hari ini. Ada apa, tabib? Ilmu pengobatanku berasal dari lembah pengobatan. Dulu, aku cuma murid yang biasa saja. Apa? Kalau penerus lembah pengobatan obati Bulina, secara pribadi, bahkan dengan keahlian Fikri, aku gak berani jamin Bulina bisa selamat. Hari ini, kalau kalian berempat menikah denganku dan kasih saham grup Sutri untukku, mungkin aku bisa minta dia untuk selamatkan ibu kalian. Tapi hasilnya hidup atau mati, aku juga gak tahu. Jelas-jelas Fikri sudah obati ibuku. Kau malah suruh dia untuk racuni ibuku lagi. Sekarang malah buat permintaan aneh. Yunus, jangan desak kami. Kami gak gampang diintimidasi. Ibu kalian yang bermasalah. Malah salahkan aku. Kalau mau, salahkan Fikri yang ilmunya dangkal dan mengorbankan nyawa orang. Menurutku, mending kau ikut ayahmu numpang hidup saja. Berisik! Ada apa ini? Pak Yunus! Pak Yunus! Kau buat apa ke Pak Yunus? Buat apa? Tanya dia saja. Fikri ya. Dengar ya. Apapun ilmu hitam yang kau pakai, cepat buat Pak Yunus normal kembali. Kalau enggak... Kau juga berisik. Bagaimana? Untuk apa? Fikri, kau sudah sehebat ini. Cepat selamatkan ibumu. Ayah, jangan panik. Racun itu urusan kecil. Aku punya pedang yang bisa pindahkan gunung, belah sungai, balikan lautan, taklukkan siluman, dan lenyapkan iblis. Racun remeh begini, hancurlah kau. Aku kenapa? Ibu, akhirnya kau sadar. Aku kenapa? Ibu pingsan karena marah. Lalu Yunus minta orang untuk racuni kau. Untung ada Fikri. Fikri yang selamatkan aku? Sudah kuduga. Fikri, kau anaknya Joko, pasti bukan orang biasa. Kiki, ambilkan tasku. Ini kartu hitamku. Limitnya 10 miliar. Anggap saja ini hadiah perkenalan kita. Ibu, ini kayaknya nggak cocok deh. Kalau ibu sudah kasih, diterima saja. Fikri, gak disangka kau cukup berbakat. Aku setuju untuk izinkan kau masuk keluarga kami. Tapi kalau kamu harus menjadi anggota keluarga Sutri, gak segampang itu. Fikri, beraninya kau gagalkan rencanaku di depanku. Pak, cepat mutilasi tubuhnya. Nak, lanjut ngomong di neraka aja nanti. Salahkan dirimu sendiri. Sudah usik orang yang gak semestinya. Kami kultivator terbaik dan terhebat di Jentra. Kau cuma anak bau kencur. Hari ini, kau sudah pasti mati. Tabib, bagaimana ini? Dengan kemampuan Fikri,
masih belum tahu siapa yang menang. Kalian bertiga berani sebut dirimu 3 jagoan? Sepertinya setelah zaman berubah, memang banyak yang berubah. Fikri, menurut data, kau itu bahkan gak sanggup untuk lari jauh. Jangan banyak ngomong. Bunuh dia. Kak Kiki, bagaimana ini? Kita baru akui dia sebagai adik, tapi dia langsung dalam bahaya. Kekuatan 3 jagoan ini bisa kuasai sungai dan laut. Aku juga nggak bisa apa-apa. Joko, bagaimana ini? Nggak apa-apa. Aku yakin sama anakku. Bicara terus. Aku jadi malas nih. Berubah. Kak Kiki, aku salah lihat ya. Yunus dan yang lain, kenapa bisa jadi kura-kura? Kau nggak salah lihat. Mereka memang jadi... Aduh, Pak Yunus, para jagoan, kalian ini... Cepat pergi dari sini. Fikri kan? Kau tunggu saja. Fikri, dari mana kau belajar trik ini? Kau belajar sulap ya? Ayah, sudah aku bilang ini ilmu dewa. Ilmu dewa, ceritanya panjang. Tapi, kenapa kau bisa sama Bibi Lina? Awalnya sih, aku cuma pekerja di proyek grup Sutri. Suatu hari, aku selamatkan Lina dan saling tertarik. Lama-kelamaan... Ayah, wanita kaya jatuh cinta sama pekerja proyek. Ini terlalu berlebihan. Tapi, meski keluarga Sutri yang terkaya di Jentra, di hadapan anakmu ini, mereka nggak ada apa-apanya. Aku yang akan lindungi kau nanti. Tapi Fikri, menurutku balas dendam grup Alam dan Yunus gak mungkin segampang itu. Kau harus hati-hati. Iya, Bu. Fikri, kamu sudah selamatkan ibu. Sekarang kamu sudah jadi keluarga kami. Tapi, kalau ketahuan kamu punya niat jahat, aku akan tetap usir kamu. Tenang saja, Kak. Keluarga Sutri juga keluargaku. Janjiku untuk kasih setengah grup Sutri untuk ayahmu akan kupenuhi. Tapi aku ingatkan ya, keluarga Sutri belum bisa kuasai seisi grup Sutri. Mau dapat saham ini, nggak segampang itu. Iya, Kak. Ngomong-ngomong, di mana kamarku? Aku mau istirahat dulu. Hei, jangan kasar ke adikmu. Cepat suruh orang bereskan kamarnya dan antar Fikri istirahat. Wah, keluarga Sutri memang hebat. Kamar ini bagus, sangat bagus. Meski baru kembali ke bumi, latihanku nggak boleh diabaikan. Tapi, dengan kekuatan tahap inti jiwaku, aku bahkan bisa pindahkan gunung. Seharusnya, aku nggak terkalahkan di bumi. Siapa itu?